Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada bahasan orang-orang yang berbicara dengan ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang yang dicurahkan kecintaan oleh Allah, dilimpahkan cinta Allah Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dan mengarahkan lisannya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, saya telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man najatu, apa itu keselamatan, ya, atau apa sesuatu yang bisa membawa keselamatan bagi seseorang, ya. Qala, maka Rasul menjawab, amsik alaika lisanak. Yang pertama adalah jagalah lisanmu, jagalah pembicaraanmu. Jadi ketika seorang itu menjaga ucapannya, dia berbicara sesuatu yang baik yang Allah Ta'ala ridai, mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau dia ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dia ucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia jaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dia penuhi dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah, baca Quran, zikir di pagi hari, bersalawat kepada Nabi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibukkan dengan hal itu, kata Rasul, maka dia akan menjadi orang selamat. Karena lisan ini kalau tidak disibukkan dengan ucapan-ucapan yang baik, akan disibukkan dengan ucapan yang tidak baik. Sama halnya jiwa manusia, kalau jiwa kita tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang Allah Ta'ala ridhai, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tergantung sekali, ya, dengan apa kita sibukkan. Kemudian yang kedua, sebab keselamatan yang kedua, sabda Nabi, wal yasa'ka baituka, biarkanlah rumahmu melapangkanmu. Jadi rumah yang kita tempati itu menjadikan kita lapang. Maksudnya adalah rumah yang ketika digunakan dalam rangka kebaikan, rumah di dalamnya kita salat, rumah di dalamnya kita baca Quran, maka rumah itu akan menjadi lapang, ya. Tetapi sesuatu yang tadinya lapang kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka akan terasa sempit. Jadi yang membuat lapang itu bukan pada disiplinnya, ya, tetapi karena kebaikan-kebaikan yang ditunaikan. Sehingga yang paling efektif itu, kata para ulama, adalah ketika rumah itu kita gunakan di dalamnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, al-baitul ladzi tuqra'u fihi al-Qur'an tuyassaru lahu. Jadi setiap rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran tuyassaru lahum, Allah Ta'ala akan berikan banyak kemudahan-kemudahan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, sebab keselamatan yang ketiga, sabda Nabi, wabki ala khati'atika, tangisilah kesalahan-kesalahanmu yang telah kau perbuat. Apa maksudnya di sini? Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita punya salah, mungkin dulu kita punya khilaf, dulu mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, kita menyesali, ya. An-nadamu taubatun, kata para ulama, menyesal itu adalah bagian daripada apa? Taubat. Ya, oleh karena Imam An-Nawawi menyebutkan taubat itu kan syaratnya ada 3, Pak. Kalau itu hubungannya antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau hubungannya hablum minallah itu ada 3. Yang pertama, kata Imam Nawawi, an-nadam, ya, menyesal, ya. Jadi orang yang menyesali kesalahannya,
Ya, menyadari kekhilafannya itu udah bagian taubat, ya. Dan itu yang kita ucapkan di ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di situ ada pengakuan kita kepada Allah. Di situ ada rasa penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Berarti nikmat Allah Ta'ala banyak sekali. Nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepada kita semua. Wa abu'u bi dzambi, tapi kita juga mengakui banyaknya dosa yang kita miliki, banyaknya kezaliman yang kita miliki, banyaknya kehilafan yang kita lakukan. Wa abu'u bi dzambi. Apa harapannya? Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang menghapus dosa itu kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu menyesal. Ini disebut dengan an-nadam, ya. Orang yang menyesali kesalahannya itu sudah terhitung apa? Taubat. Tapi orang kalau enggak merasa bersalah, ya, bahkan bangga dengan kesalahannya, bangga dengan dosanya, na'udzubillah, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ini yang pertama kata Imam Nawawi, taubat itu harus didasari dengan apa? An-nadam. Yang kedua kata beliau, syarat taubat yang kedua itu adalah ayyatruka nafsahu min dalikal ma'siyah. Iqla'ad dzunub, ia mencabut dirinya daripada perbuatan salah tersebut. Dia segera sadar, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua syaratnya. Segera dia perbaiki diri, segera dia bertaubat kepada Allah taala. Jangan menunggu-nunggu waktu lama. Ya. Mumpung masih muda, entar aja deh taubatnya. Itu berarti tidak ada semangat untuk memperbaiki dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, al-azmu alla ya'udu alaihi. Dia berazam, dia punya tekad yang kuat, tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tersebut. Ini kan berarti ada kemungkinan, Pak, seorang yang sudah bertaubat mungkin berbuat salah lagi, tapi dia bertaubat lagi kepada Allah. Ya, sudah dia bertaubat, mungkin selang waktu lagi berbuat salah, tapi dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertaubat bukan berarti enggak akan berbuat salah lagi, Pak. Coba ya. Karena manusia itu ya mahallul khata' wan nisyan, ya. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Kita sebagai manusia ini sering lalai. Kita ini sebagai manusia sering lupa, sering jatuh di dalam kehilafan. Oleh karena di akhir surah Al-Baqarah apa doanya, Bapak Ibu? Rabbana la tu'akhizna in nasina, jika kami lupa ya Allah. Aw akhtana, atau kami berbuat salah ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan kami beban melebihi daripada orang-orang yang telah Engkau berikan beban terdahulu. Jadi umat terdahulu itu bebannya luar biasa. Umat Nabi SAW dikasih bebannya tidak seberat umat-umat terdahulu. Ya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Kemudian doa berikutnya apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kami melebihi daripada kadar kemampuan kami. Ya Allah, apabila Engkau uji kami, jangan Engkau menguji kami melebihi daripada batas kemampuan kami ya Allah. Itu kita minta. So, kita masih dikasih sabar, dikasih keikhlasan oleh Allah. Jangan melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Ya. Kemudian doa terakhirnya apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Coba diperhatikan doanya itu indah sekali. Wa'fu anna, maafkan kesalahan kami. Ya. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, limpahkan kasih sayang kepada kami ya Allah dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Berikanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Itu Masya Allah, doanya indah sekali Pak. Ya, makanya disunahkan oleh Nabi dibaca setiap malam hari menjelang istirahat. Insya Allah kata Rasul, siapa membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah setiap malamnya, Allah Ta'ala akan cukupkan dengan 2 ayat itu. Dicukupkan dengan kebaikan, dicukupkan perlindungan, kemuliaan, ya, penjagaan oleh Allah Ta'ala. 2 ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Mulai dari apa? Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Baru kita baca doa tadi, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini mohon diamalkan ayah bunda. Ya, setiap kita mau istirahat di malam hari, insyaallah Allah Ta'ala lindungi kita, memberikan kecukupan kepada kita serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu kalau salah yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Nah, gimana kalau hubungannya hablum minan nas, ya? Ada kesalahan kita sesama kita, maka Imam Nawawi mengatakan tambah 1 syarat lagi. Berarti syaratnya ada berapa Pak? Kalau hubungan dengan sesama ada 4, ya. 3 yang tadi tambah 1 kata Imam Nawawi. Syarat yang keempat itu adalah mohon keridhaan dari orang yang kita mungkin pernah berbuat salah kepadanya. Jadi sebelum datang ya namanya al-maut, kita mohon ridha, mohon maaf, ya, terutama mungkin kepada kedua orang tua, ya, mungkin juga kepada pasangan kita. Mungkin juga kepada keluarga terdekat kita. Kita mohon maaf, ya, baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.